Aku bertugas menyirami petobat baru di gereja. Beberapa orang percaya baru belum lama ini bergabung. Dan kulihat beberapa dari mereka tak banyak bicara di pertemuan dan tak rutin datang. Mereka hanya datang saat ingin. Saat kuhubungi untuk persekutuan individu, mereka suka membahas cara menghasilkan uang, menambah harta keluarga. Tapi begitu membahas iman, mereka bungkam dan mencari alasan menutup telepon. Kurasa mereka tak tertarik pada kebenaran dan tampaknya bukan orang percaya sejati. Namun, aku tak yakin benar karena mereka baru beriman. Jadi aku terus mendukung mereka. Bagus. Iya. Mereka masih sama setelah beberapa waktu dan perlahan berhenti ikut pertemuan. Oh. Barulah ku beritahu pemimpin tentang situasi mereka. Dia bertanya kepadaku, bagaimana kau menyirami mereka? Saat disirami orang lain sebelumnya, mereka ikut pertemuan secara normal. Kenapa ini muncul saat kau tangani? Apa kau memenuhi tanggung jawabmu dan bersekutu dengan jelas? Jika kita tak memenuhi tanggung jawab karena lalai, lalu petobat baru tak ikut pertemuan dengan benar, itu sepenuhnya ada di pundak kita. Benar. Aku tahu dia mengatakannya karena tanggung jawab untuk pekerjaan, tapi aku berpikir, semua orang bisa berubah, dan ikut pertemuan dengan benar sebelumnya tak berarti mereka akan terus begitu. Lagi pula, saat pertama kali bertemu, mereka tak rutin ikut pertemuan. Jadi itu bukan perubahan mendadak. Ku ingin sirami mereka dulu dan melihat, karena itulah tak langsung memberitahu pemimpin. Jika dia menganggapku bertanggung jawab untuk itu, aku akan tanggung konsekuensinya. Aku mungkin dipangkas dan ditangani, bahkan dipecat. Jika tahu sebelumnya, aku akan bicarakan lebih awal. Jadi aku tak harus bertanggung jawab penuh untuk itu. Dalam interaksiku dengan petobat baru setelah itu, aku selalu waspada. Jika melihat orang punya masalah atau tak datang ke pertemuan, aku akan segera memberitahu pemimpin. Kadang pemimpin menanyakan maksudku. Apa aku bermaksud berhenti menyirami mereka? Ku jawab, tidak. Kau pemimpinnya, jadi aku ingin kau tahu kondisi mereka. Dia akan diam setelah ku katakan itu. Kadang setelah ku beritahu tentang itu, dia memintaku terus menyirami mereka sebentar. Lalu jika sungguh tak ingin ikut pertemuan, mereka tak boleh dipaksa dan kami harus menyerah. Aku sangat setuju dan berpikir, pemimpin tahu situasi orang percaya baru. Aku hanya perlu mendukung. Lebih baik membawa mereka kembali dengan dukungan. Jika itu gagal, jika mereka tak ingin ikut pertemuan lagi, pemimpin tak akan berpikir itu terlalu tiba-tiba dan bilang aku tak bertanggung jawab dalam tugas. Dengan pikiran ini, aku berhenti mencurahkan hati dalam tugas. Setiap hari, aku menyirami petobat baru seperti mesin. Saat menelepon mereka, jika diangkat, aku akan bersekutu sebentar, tapi menyerah jika tak diangkat. Kupikir tak ada yang bisa kulakukan jika mereka tak angkat. Dan tak kupikirkan cara mengatasi masalah mereka. Lalu, di rapat kerja, pemimpin bilang mulai sekarang saat menanyakan pekerjaan penyiraman, dia bukan hanya akan mendengar laporan penyiram tentang situasi petobat baru, tapi ingin tahu aspek kebenaran yang dipersekutukan penyiram dengan mereka. Khususnya bagaimana penyiram mendukung mereka. Lalu memakainya untuk mempertimbangkan apa penyiramnya bekerja nyata. Jika penyiram tak mencurahkan hati di persekutuan dengan orang percaya baru dan menyebabkan orang percaya baru tak rutin ikut pertemuan atau keluar, itu tanggung jawab penyiram. Saat dia mengatakan itu, ku sadar saat bersekutu dengan petobat baru, aku tak mencatat firman Tuhan yang ku baca atau kebenaran yang ku persekutukan. Jika orang percaya baru berhenti ikut pertemuan, aku tak akan punya bukti apapun. Ku ingin tahu apa pemimpin pikir aku tak kerja nyata, tak bertanggung jawab dalam menyiram, lalu memangkas dan menanganiku. Jadi, aku mulai perhatikan pesan dan firman Tuhan yang kukirim ke orang percaya baru, juga mencatat isi persekutuan kami. Kadang pesan yang kukirim tak ditanggapi, tapi aku tak memikirkannya.
Kupikir aku telah mengirim semua firman Tuhan yang harus kukirim dan bersekutu tentang yang harus kusampaikan. Jika orang percaya baru berhenti ikut pertemuan, pemimpin bisa melihat catatanku dan mungkin takkan menyalahkanku. Setelah beberapa saat, pemimpin memerhatikan beberapa orang percaya baruku tetap tak mau ikut pertemuan dan bertanya caraku menyirami mereka. Langsung kukeluarkan dan tunjukkan semua catatanku kepadanya. Kupikir, untungnya aku sudah mempersiapkan dan menyimpan catatan-catatan ini. Jika tidak, tak ada bukti yang konkret dan entah bagaimana dia akan memarahiku. Baru saja kurasa puas, pemimpin bilang, aku tak melihat ada masalah dari catatan ini. Tapi beberapa orang berturut-turut berhenti hadir, jadi pasti ada masalah dengan pekerjaanmu. Saat ini aku tak bisa melihat apa masalahnya. Tapi dalam interaksi akhir-akhir ini, kau terus membahas masalah orang percaya baru. Itu tak normal. Kau harus merenungkan di mana masalahnya. Jika kau ceroboh dan tak menyirami mereka dengan baik, menyebabkan orang-orang percaya baru ini meninggalkan iman, itu tak bertanggung jawab, tak melakukan tugas dengan baik. Tepat sekali. Perkataannya sangat menohokku, dan aku membeku. Kupikir dia tak akan memarahiku, tapi katanya ada masalah dalam pekerjaanku dan menyuruhku merenung. Aku terkejut. Kupikir, apakah ini sebenarnya masalahku? Aku sedih memikirkan ini. Dan takut jika masalahku menyebabkan petobat baru keluar. Artinya aku berbuat jahat. Iya. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini pemimpin tiba-tiba menyampaikan ini atas izin-Mu. Jadi pasti ada pelajaran untuk kupetik. Aku tak ingin menyakiti orang percaya baru karena masalahku. Tapi aku mati rasa dan tak tahu di mana letak masalahku. Bimbinglah aku mengenal diriku dan membuat perubahan. Iya, amin. Beberapa hari, aku banyak berdoa kepada Tuhan tentang ini. Lalu suatu hari aku membaca sebuah esai kesaksian dengan kutipan firman Tuhan yang menggugahku. Periksa dirimu dengan saksama untuk mengetahui apa kau seorang yang benar. Apa tujuan dan niatmu dibuat dengan memikirkan aku? Apakah semua kata-kata dan tindakanmu di hadiratku? Aku memeriksa semua pikiran dan gagasanmu. Apa kau tak merasa bersalah? Kau memasang wajah palsu untuk orang lihat, dan kau dengan tenang menunjukkan sikap membenarkan diri. Kau melakukan ini untuk melindungi diri. Kau melakukan ini untuk menyembunyikan kejahatanmu, dan kau bahkan mencari cara untuk mendorong kejahatan itu ke orang lain. Betapa pengkhianatan itu tinggal di dalam hatimu. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan untuk melindungi kepentingan sendiri dan menutupi kejahatan, orang lakukan hal-hal seperti berbohong dan berpura-pura untuk mengalihkan tanggung jawab ke orang lain untuk bisa melindungi diri sendiri. Ini adalah perwujudan kelicikan. Aku merasa itu menyingkap keadaanku dengan tepat dan harus mulai merenungkan diri. Kenapa aku selalu memberitahu pemimpin tentang masalah orang percaya baru? Setiap kali melihat orang punya masalah atau tak datang ke pertemuan, aku bergegas memberitahu pemimpin. Aku terlihat hanya berbagi fakta, tapi sebenarnya punya motivasi pribadi. Aku takut jika seseorang berhenti hadir, pemimpin akan menyalahkanku, bahkan memecatku. Jadi aku langsung mencoba bermain aman, pertama melaporkan masalah mereka, untuk memberi pemimpin kesan yang keliru bahwa orang percaya baru itu tak baik, dan itu bukan salahku. Jika aku tak bisa cukup mendukung dan mereka berhenti hadir, itu masalah mereka. Dengan begitu, tanganku akan bersih. Jika mereka ikut pertemuan lagi, orang akan pikir aku pantas dipuji. Melihat ini melalui renungan diri, sungguh mengejutkan. Tak kuduga, aku punya motivasi keji dan tercela di balik kata-kataku. Aku sangat licik. Aku juga kadang begitu, melaporkan masalah hanya untuk menghindari tanggung jawab. Dahulu kupikir ini memikul beban.
Tak kusangka itu menyembunyikan motivasi keji. Benar. Benar. Aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa begitu tak jujur dan curang tanpa menyadarinya? Aku membaca firman Tuhan yang menyingkap watak rusak manusia, dan akhirnya sedikit memahami diriku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, kejahatan para antikristus memiliki satu ciri utama. Aku akan menyampaikan kepada engkau semua rahasia bagaimana mengenalinya. Rahasianya adalah ini. Pertama, entah dalam ucapan atau tindakan mereka, engkau tidak dapat mengerti mereka. Engkau tidak mampu memahami mereka. Ketika mereka berbicara kepadamu, mata mereka selalu berputar ke sana kemari, dan engkau tidak dapat mengetahui rencana jahat macam apa yang sedang mereka pikirkan. Terkadang, mereka membuatmu merasa bahwa mereka setia atau sangat tulus, tetapi ini tidak benar. Engkau tidak pernah bisa mengetahui diri mereka yang sebenarnya. Engkau memiliki perasaan tertentu di hatimu, perasaan bahwa ada kelicikan yang dalam di dalam pemikiran mereka, kedalaman yang tak terduga. Mereka tampak aneh dan misterius. Antikristus itu licik dalam perilaku mereka. Mengapa mereka dikatakan licik? Mereka selalu berperilaku dengan cara yang bergantung pada tipu muslihat, dan perkataan mereka belat-belit sehingga sulit bagi orang untuk memahami maksud dan tujuan mereka. Itulah arti licik. Tidak mudah menarik kesimpulan mengenai apapun yang mereka lakukan. Mereka membuatnya sedemikian rupa sehingga bawahan dan pendengar mereka dapat memahami maksud mereka, dan orang-orang itu setelah memahami antikristus bertindak sesuai dengan agenda dan motivasi mereka dan melaksanakan perintah mereka. Jika sebuah tugas selesai, antikristus senang. Jika tidak, tak seorang pun dapat menemukan apapun untuk menyalahkan mereka atau memahami motivasi, niat, atau tujuan di balik apa yang mereka lakukan. Kelicikan dari apa yang mereka lakukan terletak pada rencana tersembunyi dan tujuan rahasia. Semuanya dimaksudkan untuk menipu, mempermainkan, dan mengendalikan orang lain. Inilah esensi dari perilaku licik. Kelicikan bukanlah kebohongan sederhana. Sebaliknya, kelicikan adalah sesuatu yang tak terpahami orang kebanyakan. Kelicikan tidak sama dengan kebohongan biasa atau perbuatan yang jahat. Jika engkau telah melakukan sesuatu dan engkau tak ingin itu diketahui siapapun, atau engkau berbohong, apakah itu termasuk kelicikan? Tidak. Itu hanyalah penipuan, dan itu tidak sama dengan kelicikan. Apa yang membuat kelicikan lebih dalam daripada penipuan? Orang tidak dapat mengetahui yang sebenarnya. Sulit bagi orang untuk mengetahui yang sebenarnya. Itu adalah salah satu aspeknya. Apalagi, Orang tidak memiliki apapun untuk menyalahkan orang yang licik. benar, intinya adalah sulit bagi orang untuk menemukan apapun untuk menyalahkan mereka. Meskipun beberapa orang tahu bahwa orang itu telah melakukan perbuatan jahat, mereka tidak dapat meyakini apakah mereka sebenarnya orang baik atau orang jahat atau antikristus. Orang tidak dapat mengetahui diri mereka yang sebenarnya, tetapi mengira mereka baik dan dapat ditipu oleh mereka. Itulah kelicikan. Orang pada umumnya cenderung berbohong dan melakukan tipuan-tipuan kecil. Itu hanyalah penipuan. Namun, antikristus lebih jahat daripada orang yang suka menipu.
Mereka seperti raja setan. Tak seorang pun dapat memahami apa yang mereka lakukan, dan mereka mampu melakukan banyak hal jahat atas nama keadilan, dan orang-orang memuji mereka, padahal sebenarnya mereka menjebak dan merugikan orang. Ini disebut kelicikan. Amin. Kulihat dari firman Tuhan, Antikristus berwatak jahat dan bertindak licik. Ini berbeda dari menunjukkan kerusakan penipuan. Menipu berarti jelas berbohong dan menipu. Itu mudah dilihat. Bertindak licik berarti menyembunyikan motivasi, tujuan, dan niatnya. Serta menciptakan kesan palsu bagi orang lain, agar mereka tak bisa melihat masalah di perkataan dan tindakannya. Meski merasa ada masalah, mereka tak bisa menemukan kesalahannya atau tahu apa itu. Itulah cara menyesatkan orang dan mencapai motif tersembunyinya. Iya. Aku membandingkan diriku dengan firman Tuhan. Aku tampak sigap dan proaktif bicara dengan pemimpin tentang orang percaya baru, memberi kesan palsu bahwa aku memikul beban dalam tugas dan dengan senang hati menerima pengawasannya. Namun, aku memakai itu sebagai tindakan pencegahan dengan pemimpin agar kesannya negatif terhadap orang percaya baru yang tak rutin hadir. Jadi, jika suatu saat mereka berhenti datang, dia tak akan menganggapku bertanggung jawab. Juga, saat pemimpin menanyakan detail pekerjaanku, dari luar sepertinya tak ada masalah dengan persekutuanku bagi mereka. Aku aktif mengatur waktu persekutuan dan mengirimkan firman Tuhan, agar pemimpin berpikir aku rajin dan penuh kasih terhadap mereka. Kenyataannya, aku tak tulus dalam persekutuanku dengan orang percaya baru. Karena pemimpin akan meninjau catatan kerja, dan aku cemas tak bisa menjelaskan jika dia menanyakan caraku mendukung mereka. Aku tak punya pilihan selain bekerja sekenanya agar bisa membuat laporan untuknya. Memikirkan kembali semua itu untuk melindungi citra pemimpin tentangku, agar tak disalahkan demi melindungi status dan masa depanku, aku memainkan segala macam trik. Aku menyembunyikan niat saat bicara dan berhati-hati bertindak dengan cara tertentu. Jelas aku tak mencurahkan hati dalam tugas, membuat beberapa petobat baru tak rutin ikut pertemuan. Pemimpin juga merasa ada masalah dalam tugasku, tapi tak tahu apa itu. Dan tak bisa menemukan bukti untuk memintaku bertanggung jawab. Aku sangat menyesatkan. Benar. Aku tak pernah menghubungkan antara perilakuku dan bertindak dengan licik sebelum ini. Aku selalu merasa orang yang lihai, perhitungan, dan licik. Kebanyakan orang tua dengan banyak pengalaman. Namun aku masih muda tanpa banyak pengalaman atau pemikiran rumit. Menyebut perilakuku licik sepertinya tak tepat. Namun fakta memberitahuku, aku punya watak jahat antikristus. Dan licik tak berkaitan dengan usia. Itu sepenuhnya dari natur iblis. Benar. Iya. Benar sekali. Lalu, hal lain tiba-tiba muncul di benakku. Ada orang percaya baru yang banyak bertanya dan bicara terus terang. Jika tak memahami persekutuanku, dia akan langsung mengonfrontasi di pertemuan yang membuatku malu. Aku tak ingin adakan pertemuan dengannya lagi agar bisa melindungi reputasiku. Tapi tak berani mengatakannya langsung, takut pemimpin menanganiku. Aku ingin mencari cara menyerahkannya ke penyiram lain. Suatu kali, orang percaya baru itu dengan santai berkata, kelompoknya saat ini jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Aku memakai itu sebagai alasan memberitahu pemimpin bahwa dia tak suka kelompok kecil kami, tapi suka yang lebih besar. Dan meminta pemimpin memindahkannya. Pemimpin mengatur agar dia bisa masuk ke kelompok lain. Inilah caraku menutupi motivasi memalukan dan tercelaku, serta mengeluarkan orang percaya baru ini dari kelompokku. Pemimpin bahkan berpikir, aku memikul beban dalam tugas dan memikirkan petobat baru. Aku sangat jahat
dan menipu. Persekutuanmu mengingatkanku biasanya perilakuku sama, tapi tak terlalu kupikirkan. Tanpa penyingkapan firman Tuhan, aku tak akan pernah melihat betapa jahat watak ini. Iya, lalu aku makan dan minum lebih banyak firman Tuhan tentang keadaanku. Kuberitahukan kepadamu, yang paling dibenci dan ingin Tuhan tinggalkan adalah orang yang keras pendirian seperti ini, yang tahu kesalahannya tetapi tak bertobat. Mereka tak pernah akui kesalahan dan selalu cari alasan dan pembenaran untuk membebaskan dan membela diri. Juga ingin memakai cara lain untuk menjadi orang yang lebih mahir mengelak dan menipu orang. Mereka ingin melakukan kesalahan demi kesalahan dan tak berpikir untuk bertobat atau mengakui kesalahan. Orang seperti ini sangat menyusahkan dan sulit untuk diselamatkan. Benar-benar jenis orang yang ingin Tuhan tinggalkan. Amin. Amin. Memikirkan ini aku sadar, apapun yang terjadi, kuncinya adalah menerima kebenaran. Jika seseorang membuat kesalahan dalam tugas yang tak mereka akui, lalu tak mau menerima dipangkas dan ditangani, justru berdalih dan mencari alasan membela diri, bahkan bermuslihat untuk menutupi kesalahan, artinya mereka tak menerima kebenaran. Mereka memberontak kepada Tuhan. Jika tak bertobat, mereka ditinggalkan dan disingkirkan. Benar. Aku bisa lakukan pekerjaan sepenting menyirami orang percaya baru, dan aku seharusnya mendukung dan menolong mereka dengan kasih dan kesabaran, Benar. bersekutu dengan jelas tentang kebenaran visi, dan bantu mereka segera membangun landasan di jalan yang benar. Aku tahu betul beberapa orang percaya baru tak rutin ikut pertemuan dan tak bisa kuelakkan tanggung jawab. Namun saat pemimpin menanganiku, aku bukan saja tak paham ini dari Tuhan atau menerima kritik pemimpin, memikirkan cara segera mendukung orang percaya baru. Tapi aku mulai bermuslihat. Memakai taktik lebih licin dan culas. Untuk menyembunyikan fakta, aku tak melakukan tugas dengan baik. Kusembunyikan dari pemimpin agar tak bisa menemukan kesalahanku. Aku berpuas diri saat bisa lolos dengan trikku, diam-diam menikmati kepintaranku. Aku tak sadar Tuhan bisa melihat dengan jelas cara jahat dan trik rendahku. Aku tak bisa menyembunyikannya. Masalah dalam tugasku pasti akan terungkap. Jika pemimpin tak memperingatkanku, aku tak akan tahu harus merenung, apalagi punya keinginan bertobat. Aku benar-benar mati rasa. Aku tak menerima kebenaran atau meringkas dan mengubah kesalahan di pekerjaanku. Aku justru hanya memikirkan cara memperdaya pemimpin untuk melindungi wajah, status, dan masa depanku. Aku licik dan culas untuk menutupi kenyataan aku tak bekerja dengan baik. Aku tak mencurahkan hati menyirami dan membantu kesulitan orang percaya baru. Artinya masalah petobat baru tak terselesaikan untuk waktu lama. Bahkan kini, beberapa orang tak rutin menghadiri pertemuan. Yang membuatku sangat takut adalah petobat baru yang kudorong ke kelompok lain, tak ingin ikut pertemuan lagi karena perubahan penyiram yang tiba-tiba. Penyiram lain dengan sabar bersekutu dengannya untuk waktu lama, sebelum dia setuju kembali ke pertemuan. Aku sangat sedih memikirkan apa yang telah kulakukan. Yang lain berusaha sebaik mungkin meyakinkan orang, tapi aku sangat cuek dalam pendekatanku. Aku melakukan kejahatan. Bersikap curang, licik, dan tak bertanggung jawab sangat berbahaya. Iya. Jika bukan oleh penyingkapan firman Tuhan yang membangunkan hatiku yang mati rasa, aku tak akan sadar berada di ambang bahaya. Aku tak ingin terus hidup berdasarkan watak jahat antikristusku, tapi ingin keluar dari jalan jahat dan bertobat kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Begitu mendapat kesadaran, pemimpin menanyakan keadaanku sekarang ini. Aku menceritakan renungan dan realisasi diriku. Dia mengirimiku kutipan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, berlatih bersikap jujur mencakup banyak aspek. Dengan kata lain,
Standar bersikap jujur tidak hanya dicapai melalui satu aspek. Engkau harus memenuhi standar dalam banyak aspek sebelum bisa bersikap jujur. Ada orang-orang yang selalu berpikir bahwa mereka hanya perlu berusaha tidak berbohong agar dapat bersikap jujur. Benarkah pandangan ini? Apakah bersikap jujur semata-mata berarti tidak berbohong? Tidak. Ini juga berkaitan dengan beberapa aspek lainnya. Pertama, apapun yang kau hadapi, entah itu sesuatu yang telah kau lihat dengan mata kepalamu sendiri atau sesuatu yang telah orang lain katakan kepadamu, baik berinteraksi dengan orang lain maupun menyelesaikan masalah, baik tugas yang harus kau laksanakan maupun sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepadamu, engkau harus selalu melakukan pendekatan terhadap hal tersebut dengan hati yang jujur. Bagaimana seharusnya orang berlatih untuk melakukan pendekatan terhadap segala sesuatu dengan hati yang jujur? Katakanlah apa yang kau pikirkan dan bicaralah dengan jujur. Jangan berbicara omong kosong, mengucapkan kosakata lingkup tertentu, atau kata-kata yang terdengar menyenangkan. Jangan mengatakan hal-hal yang menyanjung atau munafik, tetapi ucapkanlah kata-kata yang ada di dalam hatimu. Inilah arti menjadi orang yang jujur. Mengungkapkan pemikiran dan pandangan sebenarnya yang ada di dalam hatimu. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang jujur. Jika engkau tidak pernah mengatakan apa yang kau pikirkan, dan kata-kata itu membusukkan hatimu, dan apa yang kau katakan selalu bertentangan dengan apa yang kau pikirkan, itu bukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang jujur. Sebagai contoh, engkau tidak melaksanakan tugasmu dengan baik, dan orang-orang bertanya apa yang terjadi, dan engkau berkata, "Aku ingin melakukan tugasku dengan baik, tetapi karena berbagai alasan, aku tidak melakukannya." Padahal sebenarnya, engkau tahu di dalam hatimu bahwa engkau tidak rajin, tetapi engkau tidak mengatakan yang sebenarnya. Engkau mencari segala macam alasan, pembenaran, dan dalih untuk menutupi fakta dan menghindari tanggung jawab. Itukah yang dilakukan orang jujur? Tidak. Dengan mengatakan hal-hal ini, engkau mengelabui orang dan menimbulkan kekacauan. Namun, pada dasarnya, apa yang ada dalam dirimu, niat yang ada dalam dirimu, adalah watak yang rusak. Jika engkau tak mampu mengungkapkannya dengan jujur dan menganalisisnya, itu tidak dapat disucikan dan itu bukan masalah kecil. Engkau harus berbicara dengan jujur. Aku telah sedikit menunda-nunda dalam melakukan tugasku. Aku telah ceroboh, asal-asalan dan lalai. Ketika aku dalam suasana hati yang baik, aku dapat sedikit berusaha. Ketika aku dalam suasana hati yang buruk, aku mengendur dan tidak ingin berusaha dan menginginkan kesenangan daging. Jadi, upayaku untuk melakukan tugasku tidak efektif. Situasi telah berbalik beberapa hari terakhir ini, dan aku berupaya mengerahkan segenap hatiku, meningkatkan efisiensiku, dan melaksanakan tugasku dengan baik. Seperti inilah berbicara dengan segenap hati. Cara lainnya bukanlah berbicara dengan segenap hati. Karena takut ditangani, takut orang mengetahui masalahmu, dan takut orang meminta pertanggungjawabanmu, engkau menemukan segala macam alasan, pembenaran, dan dalih untuk menutupi fakta, yaitu pertama-tama, engkau membuat orang lain berhenti membicarakan situasi tersebut, kemudian mengalihkan tanggung jawab untuk menghindari dirimu ditangani. Inilah sumber kebohonganmu.
Sebanyak apapun pembohong berbicara, sebagian perkataan mereka tentu saja benar dan sesuai fakta. Namun, beberapa hal penting yang mereka katakan akan mengandung sedikit kepalsuan dan sedikit motif mereka. Jadi, sangat penting untuk memahami dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun demikian, ini tidak mudah dilakukan. Sebagian perkataan mereka akan dinodai dan dibumbui, sebagiannya lagi akan sesuai dengan fakta, dan sebagiannya lagi akan bertentangan dengan fakta. Dengan bercampurnya fakta dan fiksi, akan sulit membedakan yang benar dari yang salah. Inilah tipe orang yang paling curang dan paling sulit diidentifikasi. Jika mereka tak mampu menerima kebenaran atau melakukan penerapan dengan jujur, mereka pasti akan disingkirkan. Lantas, jalan mana yang harus orang pilih? Jalan mana merupakan jalan menerapkan kejujuran? Engkau semua harus belajar untuk mengatakan yang sebenarnya dan mampu bersekutu secara terbuka tentang keadaan dan masalahmu yang sebenarnya. Begitulah cara orang jujur melakukan penerapan, dan penerapan seperti itu benar adanya. Amin. Membaca kutipan ini sangat menyentuhku. Tuhan sangat mengenal kita. Dia tahu kita semua akan punya masalah dan membuat kesalahan dalam tugas. Itu tak terelakkan. Namun kuncinya adalah sikap seseorang saat masalah datang. Apa mereka realistis dan jujur mengakui kesalahan lalu memperbaikinya? Atau membela diri, menutupi masalah, dan menipu? Sebelumnya, aku hidup berdasarkan watak iblisku. Aku licik dan bermuka dua. Aku di jalan yang salah. Dan tak bisa terus seperti itu. Iya. Aku ingin menjadi orang jujur dan menerima pengawasan Tuhan. Apapun kesalahan atau masalah yang muncul di tugasku, atau jika pemimpin datang menanyakan pekerjaanku, aku harus menghadapi dengan integritas hati yang jujur. Mencari kebenaran dari fakta dan mengatakan apapun isi hatiku. Harus bicara apa adanya dan mengakui jika tak melakukan sesuatu, tak bicara bohong atau membela diri. Juga, selain bicara jujur, aku ingin renungkan motivasi di balik perkataan dan tindakanku. Segera mengubahnya jika salah, tak melindungi kepentingan sendiri dan bermuslihat menyesatkan orang. Aku dalam hati memutuskan akan menempuh jalan itu sejak itu. Syukur kepada Tuhan. Itu penerapan bagus. Jadi kelicikan batin kita bisa teratasi. Iya. Suatu hari, kulihat satu orang percaya baru melewatkan beberapa pertemuan. Aku menelponnya beberapa kali dan dia tak mengangkat, juga tak menanggapi pesan. Aku tak tahu apa yang terjadi. Aku cemas, dia akan berhenti menghadiri pertemuan dan bertanya-tanya apa harus memberitahu pemimpin. Jadi jika suatu hari dia berhenti hadir, pemimpin tak akan menyalahkanku. Kau tak ingin bertanggung jawab. Benar. Saat memikirkan itu, aku sadar masalah lamaku bermuslihat muncul lagi. Kemudian, aku ingat firman Tuhan. Kau tak perlu menggunakan cara apapun untuk melindungi reputasi, citra, dan statusmu. Engkau juga tak perlu menutupi atau menyamarkan kesalahanmu. Engkau tak perlu terlibat dalam upaya yang sia-sia ini. Jika kau dapat melepaskan hal-hal ini, kau akan sangat tenang. Kau akan hidup tanpa belenggu atau rasa sakit, dan akan sepenuhnya hidup dalam terang. Amin. Iya, amin. Benar, Tuhan melihat ke dalam hati kita. Aku mungkin bisa membodohi orang dengan taktik licikku, tapi Tuhan melihat semua dengan jelas dan menyingkap semua pada akhirnya. Aku melakukan tugas di hadapan Tuhan, tak bekerja untuk manusia manapun. Aku tak perlu bermuslihat dan menutupi diri. Seperti dulu, aku sebaik mungkin mendukung petobat baru. Tapi bagaimanapun caranya mereka tak ikut pertemuan,
tak tertarik kepada iman dan kebenaran. Saat pemimpin tahu situasi sebenarnya, dia memutuskan mereka bukan orang percaya sejati. Jadi dia tak menyalahkanku. Aku bisa lihat gereja punya prinsip dalam memperlakukan orang dan adil ke semua orang. Aku tak perlu bermuslihat untuk mengalihkan tanggung jawab atau bersiasat untuk jalan keluar. Aku dulu hidup berdasarkan watak iblisku dan tak bertugas dengan baik. Kali ini, aku tak boleh ceroboh. Aku harus mencurahkan hati dan memenuhi tanggung jawabku. Syukur kepada Tuhan. Aku dalam hati berdoa kepada Tuhan, siap untuk berubah. Berusaha sebaik mungkin membantu dan mendukung petobat baru. Jika telah berusaha yang terbaik membantu dan mendukung mereka dan mempersekutukan semua kebenaran yang harus disampaikan, tapi mereka tetap tak mau ikut pertemuan, aku bisa menghadapi dengan terbuka dan memberitahu pemimpin dengan jujur. Iya. Begitu kuubah sikapku dan menghubungi orang percaya baru itu lagi, tak diduga dia menjawab dengan cepat. Dia bilang sibuk dengan pekerjaannya dan sangat lelah. Itulah sebabnya dia tak datang. Aku memakai firman Tuhan untuk bersekutu, dan dari situ dia memahami kehendak Tuhan, menemukan jalan penerapan, dan mulai rutin hadir lagi. Itu hebat. Sejak itu, saat ada orang percaya baru tak ikut rutin pertemuan, aku berusaha sebaik mungkin menawarkan dukungan, bersekutu tentang firman Tuhan. Aku mendukung mereka dengan tulus. Banyak orang percaya baru mulai ikut pertemuan lagi. Aku merasa sangat damai dan nyaman melakukan ini. Syukur kepada Tuhan.